salib. Hari ini saya akan berbicara dalam 3 minggu depan. Kita berbicara tentang 3 hal yang signifikan dalam hidup kita mengikut Yesus. Yang pertama ada significance of the cross. Yang kedua significance of the tomb. Yang ketiga the significance of the Mount Olive. Arti yang luar biasa tentang salib, arti yang luar biasa tentang kubur Yesus, dan arti yang luar biasa tentang bukit Zaitun. Di sana kita akan berbicara lebih dalam. Karena seringkali kita berjalan ikut Yesus, but we not really understand apa itu salib, apa itu kubur Yesus, dan apa itu bukit waktu Yesus naik ke surga. Dan hari ini saudara, kita akan berbicara tentang the significance of the cross. Arti salib. Bilang sama saya, arti salib. Lagi sekali, arti salib. Karena banyak orang nggak ngerti. Orang bicara salib, dia cuma mengertinya begini, bahwa Yesus disalib, Yesus dipaku, dan itu untuk menebus dosa. Sampai di situ. Tapi sebenarnya ada arti yang lebih dalam yang kita harus mengerti tentang salib. Di tahun 2015, awal bulan Juli, kita sudah berjalan dalam satu tema, yaitu genuine love. Benar? Kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Kita berbicara tentang anugerah dan kasih karunia. Kita berbicara tentang terobosan-terobosan rohani. Kita berbicara bagaimana kekuatan iman diberkati, bagaimana kita diadopsi menjadi anak, bagaimana kita diampuni, bagaimana kita dihargai, bagaimana kita diberi upah, bagaimana kita didengar, bagaimana kita dipulihkan, dan bagaimana kita diberikan kuasa dari surga. Haleluya. Dan kemarin saudara, kita berbicara bagaimana kita adalah orang-orang yang berkemenangan. I am victorious. Kita berbicara tentang Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi hidup berkemenangan. Dan semua itu Tuhan sediakan buat kita karena kasih-Nya luar biasa. Bilang lagi sama teman saudara, bilang sama sebelahnya, bilang begini, Allah mengasihi saudara. Oh ya. Tapi kadang kita nggak sadar, untuk mengalami semua itu, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Karena itu setelah saudara mendengar semua tentang the genuine love, tentang kasih Allah yang besar, saya ingin mengajak saudara ke sesuatu cerita tentang firman Allah. Bagaimana semua berkat, semua kasih, semua anugerah, semua kasih karunia yang saudara alami dalam hidup saudara ini tidak diberikan dengan harga yang murah. Tapi ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Karena itu genuine love nggak bisa terjadi dalam hidup kita tanpa ada salib. Rupanya saudara kurang yakin. The genuine love, kasih sejati dalam hidup saudara, tidak mungkin saudara alami tanpa ada salib. Masih kurang ini. Lagi sekali, hari ini harus lebih yakin. Kasih sejati tidak bisa kau alami, dengar baik, tidak bisa saudara dan saya alami tanpa ada salib. Nah itu yang mau saya dengar. Orang Kristen yang percaya salib harus memiliki satu semangat yang luar biasa, bahwa tanpa salib kita nggak menerima apa-apa. Dan kita nggak ngerti ini. Kita hanya berfokus pada berkat dan kasih, tapi tidak mau berpikir dan mengerti lebih dalam tentang kasih. Tentang salib maksud saya. Dan ini yang kita akan bicarakan hari ini. Seringkali saudara, kita lupa tentang salib. Teksi dulu ya. Habis saya nggak ambil salib dulu. Saya bawa ini. Apa ini? Apa ini? Eden. Masih ingat Taman Eden? Oh, nggak ada yang pernah ke Taman Eden kan? Masih ingat Taman Eden? Taman Eden pernah jawab kan? Nggak bicara. Taman Eden. Waktu Tuhan ciptakan Taman Eden, maksudnya adalah, saya minta orang yang paling ganteng di dunia dah. Minta di kertas saya. Saya minta ada. Waktu Tuhan ciptakan Taman Eden, saudara. Waktu Tuhan ciptakan Taman Eden. Koyan mana Koyan? Koyan Susan. Bukan Koyan Susan. Mana? Biasanya duduknya di sono, pindah kan? Mana dia? Kehabisan tempat rupanya. Ah ini nih, saya nyarinya ke sana soalnya.
Biasanya di sana, itulah pendeta. Sudah pasti tuh tahu di mana Jumat kembali itu domba-dombanya dulu. Pasti sama tiap minggu. Harusnya dikasih merek, milik. Kau ya tolong maju ya, tolong bantu saya. Haleluya. Wah, lihat kan orang paling ganteng dirinya. Tolong berdiri sebelah sana ya. Waktu Tuhan ciptakan Taman Eden, maksudnya itu adalah supaya ini. Ngadep suami. Supaya ada kehidupan, karena waktu dulu taman yang diciptakan, manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Tapi kemudian saya minta orang ganteng kedua, kok ditansin? Kok Edi? Kita mau kasih ya ini Li. Oh lihat kan, wajahnya dia udah keren. Tapi saya bawanya orang berdosa. Di sini. Tapi waktu di Taman Eden, saudara, kurang maju, supaya demen lihatnya. Waktu dia menciptakan Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa pasal-pasal Kejadian pasal yang ketiga. Kok ini menjadi orang yang berdosa? Padahal waktu itu dengan Cietna, tolong Cietna maju. Gara-gara kemarin soalnya. Pasangan berbahagia ini dulu ada di Taman Eden. Tapi kemudian ini cuma ilustrasi ya. Tadi agak bener lagi. Enggak. Mereka jatuh dalam dosa di Kejadian 3. Oh, di foto. Kemudian mereka berbuat dosa di Taman Eden di Kejadian 3. Rencana Tuhan tidak terjadi untuk mencapai apa yang disebut hidup kekal. Tuhan dalam pikirannya begini, aku ingin memberkati mereka, aku ingin mereka berkuasa, aku ingin mereka hidup dalam kebenaran, aku ingin mereka mendapat kelimpahan, aku ingin mereka bahagia dan sukacita senantiasa, tapi mereka jatuh dalam dosa. Aku harus bikin mereka untuk menjadi, saya minta wanita, suami istri paling ganteng dan cantik. Siapa ya? Jangan. Hah? Jangan. Tante Soraya sama Om Simon yang masuk. Ya dong. Dari sini kan ke situ mesti ada jaraknya dong. Masa lebih muda kan nggak mesti lebih tua? Tante Soraya lebih tua ya? Tante Soraya, Om Simon tolong maju. Nah ini. Ini kayak mau kawinan aja gitu. Penghulunya kok iya. Oh, dia bilang harus maju untuk dapat hidup baru. Inilah perjalanan yang Tuhan mau. Dia ciptakan Taman Eden, Kejadian 3, ternyata Koedi dan Cietna berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah, tidak bisa lagi berkuasa, tidak bisa lagi diberkat. Dalam pikiran Allah, aku ingin mereka sekarang punya hidup baru supaya mendapat hidup kekal. Apa yang harus terjadi dari awal Taman Eden sampai hidup kekal, dari penciptaan sampai Tuhan datang sampai eternal life, has to be something in the middle. Harus ada sesuatu di tengah-tengah ini supaya dari kegelapan jadi terang. Ini yang saya suka. Haleluya. Nggak ada cara lain, kata Yesus. Dia bawa kayu salib, dia gotong. Aku ingin mereka dari orang berdosa kepada hidup yang baru supaya hidup kekal. Aku ingin mereka mendapatkan kelimpahan lagi seperti Taman Eden. Aku ingin mereka berkuasa lagi. Tapi nggak ada cara lain. Aku Allah yang benar. Aku harus menggotong salib ini. Tubuhku berdarah, tubuhku rusak, nggak apa-apa. Asal mereka hidup baru. Lalu Tuhan bawa salib ini ke Bukit Golgota. Supaya di Bukit Golgota Tuhan tancapkan salib ini. Asyum, kamu jadi Yesus. Cocok jadi Yesus. Tolong pegang gini, pegang aja dari salib.
pandang itu dulu. Supaya saudara mengerti bahwa dari Taman Eden menjadi hidup baru has to be something. Harus ada salib. Kadang kita nggak mengerti yang tengah ini. Karena Ko Edi sama Ciata nggak bisa langsung menjadi seperti Om Simon dan Tante Soraya. Nggak bisa terus nanti hanya melanjutkan kepada Ko Ian. Nggak bisa tanpa salib dan asyum. Oh nggak asyumnya. Tanpa salib dan Yesus. Harus ada something. Has to be something. Dan itu adalah salib Tuhan. Sadarkah saudara dan saya? Sadarkah bahwa hidupmu yang kau alami hari ini berkat Tuhan, kesembuhan, damai sejahtera, kecukupan, kelepasan, bukan meloncat saudara, tapi ada salib. Banyak dari kita pandangnya ini. I want to come to the church because of this. I want to be happy. I want to be blessed. Saya mau hidup diberkati. Saya mau keluargaku pulih. Saya mau keluargaku hebat. Saya mau bahwa anakku jadi luar biasa. Aku mau keuanganku cukup. Aku mau penyakitku sembuh. Tapi hari ini saya mau bawa saudara untuk tarik ke belakang. Hey look, sebelum kau bisa hidup seperti itu yang Allah sediakan di depan hidup saudara, aku harus mati dulu. Terima kasih. Kau boleh bawa salibnya pulang. Thank you. Sesuatu yang di tengah harus terjadi. Karena itu saudara, Paulus tulis ini 1 Korintus 1:18. Dia bilang gini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Pemberitaan apa saudara? Pemberitaan salib. Sering kita bikinnya pemberitaan berkat, tapi kita nggak pernah ingat pemberitaan salib. Padahal yang menjadi kekuatan kita bukan pemberitaan berkat, bukan pemberitaan hal ini, tapi yang menjadi kekuatan orang Kristen is this, the message of the cross. Pemberitaan salib. Dan kita nggak pernah mau mendengar ini karena berat. Kita mau dengarnya pemberitaan berkat, berkat. Tapi genuine love yang Tuhan mau berikan. Karena tema ini jadi akan selesai bulan Juni. Karena itu saya harus closing dengan sesuatu yang mendasar, yang basic buat kita semua. Sebelum saudara melangkah ke tahun depan. Setelah itu Paulus melanjutkan begini. 1 Korintus 1:24 bilang begini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmah. Tetapi kami nggak mendahulukan tanda, nggak mendahulukan hikmah. Kami memberitakan Kristus yang apa? Disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Bodoh. Mana ada orang mau disalib buat orang berdosa? Mana ada orang kok mau disalib hanya untuk menebus dosa? Nggak mungkin. Bodoh. Orang-orang Yahudi nggak percaya itu. Makanya dia pikir Yesus mah bodoh. Dan buat orang Yahudi suatu kebodohan bagi orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil saudara dan saya, dengar baik, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bukan Yesus loh. Kalimat ini bilang Kristus loh. Artinya begini, yang diurapi untuk menebus. Oh, haleluya. Saudara, salib, pemberitaan salib adalah ini artinya, the significance. Christ, the power of God. Christ, the wisdom. Karena kalau saudara mau kuat dalam hidup saudara, jangan cuma ingat bahwa Tuhan akan kasih kekuatan, tapi ingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Jangan cuma ingat Tuhan kasih kekuatan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berkati,
Tuhan akan lepaskan. Yes, itu benar. Tetapi sudah harus melangkah ke belakang. Why it happens? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini loh, karena Yesus disalib. Pemberitaan salib itu adalah kekuatan saudara. Bukan janji Tuhan saja, tapi pemberitaan salib menjadi dasar adanya janji Tuhan. Dan ini kadang-kadang kita lupa. Kalau begitu saudara, yang menjadi hidup kita sebenarnya bukan berkatnya dong. Yang menjadi hidup pusat kita kalau kita melihat kekristenan, bukannya tentang keseluruhannya dong. Kalau kita mau melangkah sebagai orang Kristen, bukannya tentang diberkati anak kita, keluarga kita, pemulihan, enggak dong. Itu adalah apa yang kita akan alami kalau kita mengingat menjadikan Kristus yang disalibkan sebagai pusat kehidupan kita dimanapun kita ada. Kristus menjadi pusat dalam pekerjaan kita. Kristus menjadi pusat dalam rekreasi kita. Kristus menjadi pusat dalam dengan teman-teman kita, dalam keuangan kita, sekolah kita, dalam kita relax, dalam family kita, dalam hobi kita. Kristus menjadi pusat apa yang kita lakukan. Bukan berkatnya. The genuine love, the real genuine love is not about God bless you. Kasih utama itu bukan tentang Yesus memberkati, tapi kasih yang utama ini waktu Yesus mati, saudara. Orang salah kaprah sekarang. Kalau saya diberkati hanya Yesus sayang sama saya, enggak. Kalau Yesus mati buat kita, karena Yesus sayang sama kita. Dan itu beritaan salib. Saudaraku yang dikasihi, saya ingin mengajak saudara ke satu hal yang lebih dalam tentang salib. Salib itu banyak menyinggung banyak orang. Kenapa? Karena waktu kita disalib, seperti tadi movie tadi sudah lihat, semua condemnation, semua curse, semua dosa, setiap kesalahan masa lalu kita itu ditempatkan kepada Yesus. Banyak orang tersinggung kalau dibilang salib. Kenapa? Waktu sudah diberitakan salib kan bilangnya begini, Anda orang berdosa dan perlu Yesus, betul? Siapa yang mau ngaku orang berdosa? Enggak banyak orang mau ngaku dirinya berdosa. Enggak banyak. Orang banyak merasa dirinya benar kok. Dan gak banyak orang akan mengakui bahwa dirinya penuh dengan kesalahan dan pernah melakukan sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Jarang. Kesinggung orang, saudara, kalau bilang, lu dosa ya? Singgung, coba lihat sebelah bilang, lu dosa ya? Hati-hati dipukul. Oh itu. Kamu sering ini ya? Kamu sering itu ya? Kamu gak benar ya? Oh iya. Tidak tersinggung, karena itu penghinaan, saudara. Salib itu sebuah penghinaan. Tetapi Yesus menanggung itu semua. Saya mau tanya begini, dosa siapa yang ditanggung Yesus? Coba semua jawab. Dosa siapa yang ditanggung? Kesalahan siapa? Kebobrokan siapa? Ditanggung di tubuh siapa? Lagi. Kesalahan siapa? Ditanggung di tubuh? Dosa siapa? Yang nanggung tubuh? Saya tanya lanjutnya. Berkatnya siapa? Siapa yang ngasih berkat? Ditaruhnya di tubuh siapa? Saya kalau ini kita ngerti. Coba pahami kalimat ini. Dosa siapa? Ditanggungnya di tubuh Yesus loh. Yang disalib itu tubuh beneran loh, daging dan darah. Itu dosanya kita, tanggungnya di tubuh Yesus. Tapi berkatnya berkat siapa harusnya? Berkat Yesus kan? Dia tidak berdosa. Dari siapa? Dari Yesus tuh. Tapi yang nikmati berkat di tubuhnya siapa? Kita. Itu salib. Itu salib. Dosanya dosa siapa? Yang nanggung siapa? Yang punya berkat dan kelimpahan siapa? Dan kuasa dan kemuliaan siapa? Yang menikmati siapa? Itu salib. Yang di tengah ini yang membuat perubahan. Masa lalu ada salib, punya masa depan. Saya ngomongnya mesti begini, mesti semangat. Masa lalu ada salib, punya masa depan. Waduh, ya dong.
Masa depan mesti semangat. Punya masa depan. Salib, kalau nggak ada salib, masa lalu sama deh, sama masa lalu. Saya susah, tetap susah. Tapi masa lalu, karena salib, masa depan punya pengharapan. Keluarga aku nggak benar, karena salib, jadi ada pertolongan. Kekurangan, karena salib, ada kecukupan. Sakit penyakit, ada salib, jadi disembuhkan. Haleluya. Pusatnya salib, bukan yang lain. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya ingin ingatkan ini, bahwa pada saat masa lalu menjadi masa depan, kingdom without cross is impossible. Kerajaan Allah tidak akan pernah datang dalam hidup kita tanpa ada salib. Percuma kita berdoa kerajaanmu datang kalau tanpa salib, harus dengan salib. Tidak bisa dengan yang lain. Dan yang penting begini saudara, kegelapan karena salib, kita masuk kepada terang yang ajaib. Amin. Kenapa saya tulis gini? Ini rahasia firman. Dengar baik, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Kejadian 1 ayat 1-3 bilang begini. Dengar baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1. Bumi belum berbentuk dan kosong. Apa isi tulis? Gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum terbentuk. Ayat 2 saudara, ayat 2. Dengar baik, ayat 2 katakan bumi kosong, gelap gulita. Tapi ayat yang ketiga, ayat yang keberapa? Katakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu, gelapnya kemana? Hilang. Tadinya gelap, tapi begitu Allah katakan jadilah terang, ayat keberapa? Ketiga, terang itu jadi. Waktu Yesus mati di kayu salib, mulai jam berapa? Jam 12, meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Berapa jam? Tadi Kejadian pasal berapa? Ayat berapa? Ayat 3. Saya lihat movie tadi, pada saat jam 12 sampai jam 3, 3 jam kegelapan menyelimuti Bukit Golgota. Pada saat jam 3, Alkitab catat itu, sekitar jam 3, around 3 o'clock, Yesus mati dan dia katakan, aku serahkan. Kegelapan sirna, bait Allah terpecah dua, gempa terjadi di mana-mana. Dan kalau saudara baca surah ayat-ayat selanjutnya, dikatakan sudah dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam Matius berapa ini? Matius 27:55-2, dia bilang begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring pada saat itu, gelap gulita, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal apa? Bangkit. Setelah jam 3, kubur Yesus bangkit, saudara. Mari kita berdiri, lihat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan sesuatu. Kejadian 1 pasal yang dikatakan jadilah terang, maka sudah berpindah dari gelap pada terang. Matius pada saat jam 3, Yesus bilang, aku serahkan nyawaku. Jam 3 tepat, Yesus mati. Kegelapan sirna di Bukit Golgota, bait Allah terpecah dua, gempa di mana-mana, orang mati bangkit, kegelapan sirna. Karena itu 1 Petrus 2:9 bilang ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang radhi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan besar-besar dari Dia yang telah apa? Memanggil kamu keluar dari mana? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengar baik
lagu ini sama-sama. Karena salibnya, salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Wow, karena salibmu aku hidup. Bukan karena berkat aku hidup. Bukan karena jamahan Tuhan saja aku hidup. Tapi mari kita tarik diri kita ke belakang. Karena salib. Karena salib. Waktu Lazarus mati, dia masuk ke kubur. Berapa hari dia mati? Hah? Hah? Ada 4 ya? 3 hari sama 4 lah. 3,5. Tapi waktu dia di dalam kubur itu gelap. Lalu Yesus datang. Dia bilang apa? Dia ngapain? Dia panggil Lazarus. Lazarus! Apa dia bilang? Keluar. Banyak orang pikir untuk keluar dari kegelapan Yesus jemput. Saya mau bilang sama saudara, Yesus sudah jemput. Dan saat ini sedang panggil saudara. Asyum! Keluar dari kegelapan. Di atas kayu salib dia panggil itu. Pak Erik, keluar dari kegelapan. Dia panggil itu. Pak Wirawan, keluar. Bu Yana, keluar. Pak Tulus, keluar. Dia panggil setiap orang dari kita. Keluar dari kegelapan. Kepada mana? Kepada terangnya yang ajaib, kebangkitanmu yang hidup. Dia panggil saudara. Dia tidak jemput saudara, tapi dia panggil saudara. Inilah kekuatan Allah. Inilah kekuatan Allah. Dia panggil seperti dia jadikan terang dalam kegelapan. Dia panggil saudara keluar dari kegelapan. You have power untuk berjalan keluar dari kegelapan hidup saudara. Saudara tidak akan pernah kalah, karena saudara ada dalam terang. Keluarga saudara tidak ada yang bisa hancurkan kecuali kalau saudara serahkan keluargamu bersama Yesus yang panggil saudara. Hai anak-anakku, keluar dari kegelapan, keluar dari kekacauanmu, keluar dari terangmu yang ajaib. Haleluya.
is the gospel. Darkness from light. Lihat Roma 1:16-17. Dia bilang begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 1 Yohanes katakan gini, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Iman kepada siapa? Yesus yang mati di kayu salib. Hari ini saya ingin saudara pulang dengan satu keyakinan teguh. Aku pasti diberkati. Tuhan bersama denganku. Kenapa? Karena sudah ada salib di tengah-tengah perjalanan hidup orang percaya. Hari ini jangan tergantung lagi dengan bilang begini, aku diberkati atau tidak diberkati, aku disembuhkan atau tidak disembuhkan. Jangan tergantung hidupmu, sukacitamu, kebaikan hidupmu, persepsimu tentang kekristenan berdasarkan aku diberkati atau enggak, keluargaku baik atau enggak, anakku baik atau enggak, aku hidup baik atau enggak, usahaku benar atau enggak. Enggak. Itu mah bonus. Tapi hidup kekristenan saudara harus tergantung kepada salib Yesus. Dan itu sudah dilakukan. Dan Yesus katakan, it is finished. It is finished. Segala sesuatu buat saudara. Kenali saudara. Terakhir, saya ingin pinjam kata-kata dari Paulus buat saudara sebelum kita pulang, ya. Baiklah, perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Biarlah hari ini saya khotbah pada minggu ini bukan berdasarkan hikmat pelajaran dulu di sekolah teologi Anda, tapi ini yang saya ingin taruh dalam hatimu untuk pulang. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman saudara jangan bergantung kepada saya. Jangan tergantung pada hikmat saya, pada hikmat pengkhotbah, pada hikmat pelajaran, pada hikmat manusia. Tetapi pada apa? Kekuatan Allah. Dan barusan selama 30 menit sudah dengar, kekuatan Allah adalah pemberitaan tentang salib Yesus. Bergantung pada salib Yesus, pada salib Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur kepada Dia. Katakan, terima kasih Tuhan untuk salibmu. Terima kasih Tuhan untuk salibmu. Haleluya, 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 haleluya.